pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Akhirudin. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dan namanya Akhirudin Tausuhud. Hadir Bu. Asri Anjani. Hadir Bu. Hidayatullah Umi Saragi. Hadir Bu. Melisa Durfana. Hadir Bu. Nita Padilla. Hadir Bu. Nurul Aprilia. Hadir Bu. Anita Warisregar. Hadir Bu. Tika Surti. Izin Bu. Izinnya. Sri Indah. Hadir Bu. Ella Sani Borusiaan. Hadir Bu. Baik, berarti hari ini satu orang yang datang ya? Hadir Bu. Baik, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, di sini siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ada yang ingat? Pascal Bushefo. Ya, benar, tentang hukum Pascal. Nah, sebelum kita memasuki materi hukum Archimedes, di sini Ibu akan memberikan satu fenomena yang berhubungan dengan materi minggu lalu dan materi hari ini. Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Belum pernah Bu. Udin pernah? Pernah Bu. Nah, kebetulan teman aku Udin yang sudah pernah, Ibu ingin bertanya kepada Udin. Ketika Udin naik kapal laut, pernahkah Udin bertanya-tanya nih, kenapa sih kapal laut itu bisa mengapung di atas air? Sedangkan kita kan tahu bahwa kapal laut itu terbuat dari alat besi yang beratnya itu bisa sampai ratusan kilogram. Menurut Akhirudin itu mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Dari pengamatan saya Bu, untuk bagaimana bisa kapal itu tidak tenggelam, karena kapal itu ada rongganya Bu, rongga udaranya Bu. Lalu rongga tersebut itu bertujuan untuk menampung udara sebanyak-banyaknya agar volume kapal bisa semakin besar Bu. Dengan demikian, massa jenis kapal menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut. Jika massa jenis kapal laut sudah dipastikan lebih kecil daripada massa jenis air laut, itulah yang menyebabkan kapal bisa mengapung. Ya, berikan aplaus kepada Akhirudin. Benar. Kapal laut itu bisa mengapung di atas air disebabkan massa jenis kapal laut itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Itulah yang menyebabkan kapal laut itu bisa mengapung di atas air. Nah, pada keadaan fenomena tersebut berhubungan dengan materi hukum Pascal. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui metode diskusi dan melakukan praktikum, siswa mampu menjelaskan bunyi hukum Archimedes. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebut contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat video pembelajaran. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan konsep prinsip hukum Archimedes dengan baik. Tujuan yang terakhir, siswa mampu melakukan percobaan tentang hukum Archimedes dengan menggunakan virtual laboratorium dengan laboratorium maya. Nah, di sini sebelum materi hukum Archimedes, kita akan membahas sekilas tentang fluida, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Nah, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian fluida itu. Fluida merupakan kumpulan molekul yang tersusun secara acak yang saling berikatan karena adanya gaya kohesif yang lemah dan gaya yang dihasilkan dinding wadah. Yang termasuk fluida di sini adalah zat gas dan zat cair. Sehingga tidak terkenal rumus persamaannya, yaitu P sama dengan W per A, dengan keterangan P itu merupakan tekanan dengan satuan Pascal, W itu merupakan berat atau gaya tekan dengan satuan Newton, dan A itu merupakan luas bidang tekan dengan satuan meter per kubik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang tekanan hidrostatis. Tekanan yang dihasilkan oleh fluida menyebar ke segala
pokok hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasinya ada manometer. Manometer ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara atau tekanan gas dalam ruangan tertutup. Manometer ini sering digunakan pada kapal selam. Yang kedua, ada di sini dalam penerapan tabungan gas LPG, tabungan gas oksigen, dan kompresor. Penerapan yang kedua ada barometer. Barometer ini hampir sama dengan manometer, yaitu barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat atau di suatu ruangan. Pengaplikasian yang ketiga yaitu ada dam. Dam ini diperuntukkan untuk menampung air dalam jumlah besar, dan bobot air yang besar ini ditambah volume yang banyak yang mampu menjebol beton. Pengaplikasian selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Aplikasi hukum Pascal di kehidupan sehari-hari banyak sering kita jumpai. Di antaranya yang pertama ada dongkrak hidrolik, yang kedua ada pengangkat mobil hidrolik atau sering kita jumpai di tempat pencuci mobil, yang ketiga penggerak lengan atau disingkat dengan arm, yang terakhir yaitu pada ekskavator. Nah, ini merupakan gambar penerapan hukum Pascal. Yang pertama yang berwarna kuning itu merupakan dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini merupakan sebuah alat yang memanfaatkan penyebaran tekanan fluida segala arah. Yang kedua ada rem cakram sepeda motor. Dan yang ketiga di sini ada pengangkat mobil hidrolik. Sering kita jumpai di tempat mencuci mobil atau pada pengangkat mobil hidrolik ini, angin yang berasal dari kompresor menekan fluida pada pipa yang ada di bawah lantai. Tekanan fluida diteruskan ke pipa yang menghubung ke mekanik dan mendorong mekanik bergerak ke atas sehingga mampu mengangkat mobil tersebut. Yang terakhir, ini merupakan alat berat atau ekskavator. Ekskavator ini merupakan peralatan berat yang memanfaatkan hukum Pascal dalam pengoperasiannya. Selanjutnya kita akan memasuki materi hukum Archimedes. Suatu benda yang berada di udara akan mempunyai berat yang lebih besar bila dibandingkan ketika berada dalam suatu zat cair. Selanjutnya kita akan memasuki materi hukum Archimedes. Suatu benda yang berada di udara akan mempunyai berat yang lebih besar bila dibandingkan ketika berada dalam suatu zat cair. Nah, di sini ada prinsip-prinsip hukum Archimedes, yaitu besarnya gaya apung dari fluida akan mempengaruhi posisi benda dalam fluida, yaitu apakah bendanya itu bisa tenggelam, bendanya itu bisa melayang, dan benda tersebut bisa terapung. Ya, silakan Umi masuk. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang masih ingat percobaan sederhana tentang hukum Archimedes? Yang percobaannya itu ketika kita masukkan telur ke dalam air yang telah kita campurin dengan larutan garam, dan benda tersebut bisa tenggelam, mengapung, dan bisa melayang tersebut. Siapa sih yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, kepada Umi terlebih dahulu. Ini bertanya kepada Umi. Menurut Umi, ketika telur tersebut tenggelam ketika airnya sudah diberikan larutan garam, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Ya, Bu. Jadi pada saat telur dimasukkan dalam air yang diberi dengan garam, maka telur tersebut tenggelam, Bu, karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis airnya. Yang kedua tadi Ramita ya? Ya, Bu. Nah, kalau menurut Ramita, ketika telur itu bisa melayang di atas air yang telah diberikan misalnya 2 sendok garam, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Oh, jadi Bu, itu misalnya kita memasukkan 1,5 sendok garam ke dalam air. Kemudian, maka telur itu akan berada pada keadaan melayang, Bu. Hal itu terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam itu di situ berfungsi untuk memperbesar massa jenis air, Bu. Ya, benar. Nah, yang terakhir, Sinita. Ya, Bu. Kalau telur itu bisa terapung di atas air, menurut kita, mengapa fenomena
cairnya. Yang berikan applause kepada benar sekali ya, pada fenomena tersebut itu ada hubungannya dengan hukum Archimedes, di mana apabila suatu benda sebagian atau seluruhnya tergenang ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas, yaitu yang beratnya itu sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes ini. Yang pertama ada tenggelam. Nah, pada saat benda itu tenggelam dikarenakan suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda disimbolkan dengan W lebih besar dari gaya ke atas atau disimbolkan sebagai FA. Nah, di sini bisa kita lihat posisi benda tersebut tenggelam, dan di sini merupakan pengaruh dari beratnya, dan ini merupakan FA atau gaya ke atas. Yang kedua yaitu melayang. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda atau disimbolkan dengan W sama dengan gaya ke atas atau disimbolkan dengan FA, atau dalam posisi ini benda tersebut dalam keadaan setimbang. Yang ketiga yaitu terapung. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda atau disimbolkan dengan W lebih kecil dari gaya ke atas atau disimbolkan dengan FA. Nah, di sini Bu ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hidrometer. Hidrometer ini merupakan alat untuk mengukur massa jenis suatu fluida. Prinsip gaya akut digunakan dalam proses pembuatan hidrometer adalah yaitu semakin kecil massa jenis fluida, maka semakin tenggelam batang hidrometer tersebut. Nah, ini dapat kita lihat gambarnya. Ini merupakan batang hidrometer tenggelam ketika massa jenis fluida itu kecil. Selanjutnya aplikasi pada kapal selam. Bagian kapal selam terdiri dari katup-katup atau istilahnya yaitu valves, yaitu untuk mengisi dan membuang air laut. Pada saat kapal ini hendak menyelam, maka katupnya itu atau bagian atasnya itu terbuka dan air laut masuk memenuhi rongga dinding kapal selam tersebut.
Mungkin karena massa jenis karbon dioksida itu lebih besar daripada massa jenis udara di sekitar gitu. Jadi dia nggak terbang. Sementara kalau helium dia massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya. Jadi dia bisa terbang. Yang berikan masuk pada asli. Ya benar sekali ya. Balon yang kita tiup itu dia ada mengandung karbon dioksida yang massa jenisnya itu yaitu 1, massa jenisnya itu yaitu 1,98 kilogram per meter kubik. Dan yang kita balon yang kita beli ke penjual kaki 5 atau balon gas itu dia memiliki gas helium yang massa jenisnya yaitu 0,18 kilogram per meter kubik. Gas helium massa jenisnya yaitu 0,18 kilogram. Nah, di sini dapat kita lihat dari massa karbon dioksida dan massa gas helium, yang mana massanya lebih kecil? Karbon dioksida atau gas helium? Ya, benar. Berarti karbon dioksida lebih besar dari gas helium. Kita singkat aja sebagai dioksida lebih besar dari gas helium atau kita singkat dengan He. Nah, dari fenomena tadi dapat kita ketahui bahwa massa jenis helium ini lebih kecil daripada massa jenis karbon dioksida. Itulah yang menyebabkan balon yang kita hirup sendiri itu tidak dapat terbang ke atas langit, sedangkan balon yang kita beli pada penjual kaki 5 atau balon gas itu ketika kita lepaskan talinya dapat terbang ke atas langit. Dapat dimengerti semuanya, Anak Ibu? Dalam pemahaman kita tentang hukum Archimedes, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang konsep hukum Archimedes. Silakan ditonton ya, Anak Ibu. Di sini Ibu menampilkan videonya dalam bahasa Inggris, tetapi Ibu juga akan menampilkan subtitlenya dalam bahasa Indonesia sehingga kalian mampu mengikuti videonya dan mampu lebih memahami dari isi video tersebut.
Ya, Melisa, silakan. Jadi saya mau nanya nih Bu, selain pada selam dan pada udara, apa masih ada Bu contoh lainnya, contoh aplikasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih Melisa pertanyaannya, bagus sekali. Tadi Ibu menampilkan contoh penerapan itu ada 4, sebenarnya banyak. Yaitu contohnya ada namanya itu jukung. Jukung itu merupakan alat transportasi yang sering dipakai oleh nelayan. Yaitu pada jukung itu dia menerapkan prinsip hukum Archimedes sama seperti kapal laut. Makanya nggak dimasukkan tadi di PowerPoint ataupun pembahasan materi kita. Yang contoh yang kedua yaitu ada jembatan Foton. Jembatan Foton ini merupakan jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum. Ketika drum itu disusun, dia itu bisa mampu membuat jembatan, dan kita itu ketika melewatinya, drum itu bisa mengapung di atas air. Dia itu seperti penerapan pada prinsip Archimedes yang kedua, yaitu melayang. Dan penerapan yang ketiga itu ada rakit. Rakit itu dia merupakan susunan benda ringan secara datar yang mampu berfungsi sebagai alat transportasi di sungai. Rakit ini dia terbuat dari kayu, dan prinsip kerja rakit ini sama juga seperti pada jukung dan kapal laut. Penerapan yang terakhir yaitu ada arung jeram. Dan gambarnya juga Ibu sudah taruh di bahan ajar kita. Bisa dilihat ya Melisa ya, penerapan lainnya hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Melisa pertanyaannya. Nah, di sini Ibu kemarin kan sudah membagikan kalian dalam kedua kelompok, dan minggu lalu Ibu juga sudah memberikan bahan ajar serta LKPD. Apakah sudah kalian kerjakan sebelumnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, di sini kita akan mengerjakan LKPD untuk mencari data pengamatan serta pertanyaan-pertanyaan di tempat terjadi peserta didik tersebut. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, kalau Ibu kasih waktu 10 menit, apakah bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Mengerjakan LKPD-nya, di sini Ibu akan memutarkan tutorial penggunaan laboratorium Maya. halaman seperti ini, dan kita klik hukum Archimedes. Setelah muncul, untuk selanjutnya untuk melakukan percobaan, kalian langsung mengklik lakukan percobaan. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Nanti saya akan memberikan link langsung untuk masuk ke halaman ini. Dan silakan diikutin ya langkah-langkahnya. Dan langsung klik lakukan percobaan sekarang. Dan beginilah hasilnya. Nah, di sini ada hukum Archimedes ya. Material bawahnya, artinya material itu ada benda yang ingin kita coba ya. Bendanya apa? Masanya berapa? Volumenya berapa? Ini dapat kita aturkan. Kemudian pengaturan zat cair. Di sini zat cair yang digunakan ini apa? Nanti ada jenisnya, air, minyak, dan madu. Kemudian masih zat cair berapa? Perubahan volume zat cair itu berapa? Nah, berubah volumenya ya. Nah, kemudian sini data perhitungan. Hasil perhitungannya sudah langsung ada di sini. Kita lihat gaya Archimedes, gaya berat, kemudian volume tercelup, volume terampung. Artinya volume tercelup benda berapa, volume terampung benda itu berapa, ada di sini semuanya. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan atau membuktikan bagaimana hubungan antara massa jenis zat cair terhadap besar gaya Archimedes yang terjadi. Oke, pada percobaan ini variabel terikatnya adalah gaya Archimedes ini dan kemudian variabel terikatnya adalah massa zat cair, dan variabel kontrolnya adalah ada di sini ya. Dan benda kayu ini masih terapung. Kemudian yang kedua, kita lakukan percobaan pada minyak. Lihat, kita lihat ya sini ya. Berapa dia hasilnya? Berapa sekali? Ada bintang apa? Itulah gaya Archimedes pada minyak. Kedua, silakan diskusi ya. Di sini langsung presentasi. Pada aluminium.
Kita lihat berapa. Kita cek dulu yang pertama di air. Gimana kelompok 1 Bapak Karim Mandala? Sudah, Bu. Sudah dapat datanya? Sudah, Bu. Bagus. Kelompok 2 Sudah, Bu. dari Mandala? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, langsung saja kita presentasi kalau begitu. Kalau sudah siap, silakan kumpul LKPD-nya ke depan. Baik, kelompok 1, silakan dikumpul. Ibu lihat di sini data pengamatannya rata-rata hampir sama. Mungkin dikarenakan kita menggunakan aplikasi Darurium Maya. Karena di sini kan sudah otomatis nilainya. Pasti di sini datanya kelompok 1 dan kelompok 2 sama. Nah di sini Ibu ingin kalian presentasi di bagian analisis hasil pengamatan serta kesimpulan. Ibu ingin kelompok 1 terlebih dahulu presentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oh, selamat siang teman-teman. Iya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun analisis hasil pengamatan benda dalam zat cair mengapung, yaitu pada saat massa jenis benda atau massa jenis pada material styrofoam itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, untuk benda dalam zat cair layak, yaitu pada saat massa jenis benda atau massa jenis pada material kayu itu sama dengan massa jenis pada fluida. Adapun benda dalam zat cair teruap, yaitu pada saat massa jenis benda atau massa jenis pada material batu bata itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, adapun kesimpulan dari kelompok 1, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda. Sekian, Bu. Terima kasih perwakilan kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu hubungan gaya Archimedes terhadap gaya material. Yang pertama untuk benda terapung, jika berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis zat cair dan berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. Yang kedua untuk benda melayang, jika berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair dan berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. Dan yang ketiga ada benda tenggelam, yaitu jika berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis zat cair dan berat benda lebih besar daripada gaya ke atas zat cair. Nah, berdasarkan hasil diskusi tersebut, kesimpulan yang dapat kami buat yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih perwakilan kelompok 2. Berikan aplaus kepada baiklah, di sini Ibu akan memberikan kalian ice breaking sebelum kita memasuki evaluasi agar kalian itu bisa semangat dan tetap konsentrasi. Silakan berdiri semuanya, Ibu. Nah, di ice breaking kali ini ada 4 kata kunci yang harus kalian ingat. Baik, Bu. Di sini kata kunci pertama yaitu gajah. Di situ udah Ibu tulis ya. Gajah. Nah, gajah itu ketika Ibu sebutkan, maka kalian bilang itu kecil. Padahal kan gajah itu besar. Tapi di sini Ibu ingin melatih konsentrasi kalian. Oke, Bu. Kalau ketika Ibu bilang semut, semut itu kan kecil. Tapi kalian bilang itu besar. Tapi namanya kecil. Oke. Baik, Bu. Ketika Ibu bilang semangat, berarti yes. Keluarkan suaranya ya, suara kuat. Kalau malas, tangannya gini. No. Nggak bisa. Siapa yang mengerti?
Jangan contek ya. Makan kendala. Masih ada yang mengerjakan. Kita akhirin saja ya. Selamat kepada Akhirudin sebagai peringkat pertama. Kita Sehat sebagai peringkat kedua dan kita Bagila peringkat ketiga. Pembelajarannya bukan menggunakan bahasa Inggris, Bu. Oh iya, baik. Nanti minggu depan Ibu akan mencari video yang bahasa Indonesia agar kalian lebih memahaminya. Baik, kita masuk pada pembelajaran terakhir. Di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, kepada Vera, silakan. Baik, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu tiap benda yang dicelupkan dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Sekian, Bu. Terima kasih kepada Vera telah memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Nah, satu lagi Ibu ingin bertanya kepada coba Nurul. Ya, Bu. Berikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi kesimpulan yang saya peroleh yaitu gaya Archimedes menyebabkan tiga keadaan. Yang pertama itu mengapung. Mengapung terjadi jika massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis bercair. Pada
air sama atau hampir sama dengan berat bendanya. Yang ketiga yaitu tenggelam. Tenggelam terjadi karena massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya. Gaya apung yang diberikan zat cair lebih kecil dibandingkan dengan gaya beratnya.